Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Pengertian sanad. Kata sanad atau asanad menurut bahasa berasal dari sanada, yasnudu yang berarti mutamad atau sandaran, tempat bersandar yang menjadi sandaran. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Jadi sanad itu merupakan orang-orang atau rantai penutur hadis atau yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan pada matan. Sanad adalah jalan matan, torik almin. Jalan matan berarti serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan hadis, mulai perawi pertama sampai yang terakhir. Pengertian matan. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Definisi matan dari sisi bahasa juga bermakna punggung jalan atau gundukan. Bisa juga bermakna isi atau muatan. Berdasarkan definisi di atas memberi pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Dengan demikian, tata letak matan dalam struktur utuh penyajian hadis senantiasa jatuh setelah ujung terakhir sanad. Jadi, matan hadis merupakan materi berita, redaksi, atau lafaz hadis itu sendiri yang disampaikan oleh sanad terakhir yang penulisannya ditempatkan setelah sanad atau sebelum rawi. Hadis jika ditinjau dari kualitas sanad dan matan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Jadi sahih ini secara bahasa merupakan lawan kata dari marid atau penyakit. Sedangkan menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang mencakup paling tinggi kategorinya dari kategori hadis. Nah, ada beberapa pengertian yang disebutkan oleh beberapa ahli yang kemudian diringkas oleh Imam Al-Nawawi. Hadis sahih adalah hadis yang sambung sanadnya dengan diriwayatkan oleh rawi adil dan kuat hafalan tanpa syudud dan ilah. Ada beberapa kriteria hadis sahih. Yang pertama, ada itisal al-sanad atau bersambungnya sanad. Nah, jadi setiap rawi ini harus mendengar dari orang yang di atasnya secara nyata, sedangkan orang yang di atasnya mendengar dari orang yang di atasnya lagi sampai kepada akhir sanad. Contohnya, dalam perkataan Bukhari, menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, mengabarkan kepada kami Malik dari Abi al-Zainad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, bahwasannya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-At'imah. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini sanadnya itu bersambung, yang artinya bahwasannya Bukhari telah mendengar hadis ini dari Abdullah, sedangkan Abdullah mendengar hadis ini dari Malik, Malik mendengar hadis ini dari Abi Zinad, dan dia mendengarnya dari Al-Araj. Sedangkan Al-Araj mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah al-rawi atau keadilan rawi, yang dimana setiap rawi dari perawi hadis dalam sanad hadis tersebut adalah orang yang adil, harus hafiz, unggul, dan tidak diragukan lagi dalam hal periwayatan. Yang ketiga, tamam al-dobti atau sempurna kedobitannya, yaitu di mana seorang perawi berada dalam kedudukan tertinggi atau kuat dalam hafalan atau ingatannya, baik hafalan hati maupun hafalan kitab. Yang keempat, bebas dari syudud, yang dimana syudud ini adalah pertentangan dan kerancuan yang dipercaya oleh rawi yang lebih dipercaya. Yang kelima, tidak ada ilah. Nah, ilah ini adalah sifat samar yang merusak hadis tersebut untuk diterima. Adapun hukum penggunaan hadis sahih ini yaitu dapat dijadikan hujah dalam hal akidah, hukum, dan lain-lain serta wajib mengamalkannya. Ada pula macam-macam hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih lidoti. Nah, hadis sahih lidoti ini hadis yang terkumpul pada sifat-sifat unggul dalam diterimanya hadis. Sebagaimana definisi hadis sahih di atas, yang diantaranya sanadnya itu menyambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil atau sempurna dapatnya, serta terbebas dari syad dan ilat.
Nah, contoh dari hadis Sahih Lidati ini hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua ada hadis Sahih Lighairih, yaitu hadis yang kesahihannya tidak datang dari sanad pertama itu sendiri, tetapi datang dari bergabungnya riwayat lain. Maka hadis ini derajatnya di bawah hadis Sahih Lidati. Adapun kitab-kitab hadis sahih diantaranya, yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan Al-Tirmizi, yang kelima Sunan Al-Nasai, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, untuk penjelasan hadis Hasan akan dijelaskan oleh Ajrina. Kepada Ajrina dipersilahkan. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hasan secara bahasa adalah sesuatu diinginkan oleh jiwa, sedangkan menurut bahasa adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan rawi yang adil namun sabitannya tidak sempurna atau tidak sampai ke derajat hadis sahih, juga terbebas dari syad dan ilah. Nah, ada kriteria hadis hasan ada 4, yaitu yang pertama bersambungnya sanad, yang kedua keadilan rawi, yang ketiga kedabitan rawi, yaitu contohnya hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Amr dikenal dengan orang yang jujur akan tetapi tidak dalam puncak penghafalan. Dan yang terakhir ada terbebas dari syad dan terbebas dari ilah. Adapun kekuatan hukumnya yaitu hadis hasan sama seperti hadis sahih dalam pemakaiannya sebagai hujah, walaupun kekuatannya lebih rendah di bawah hadis sahih. Macam-macam hadis hasan ada 2. Yang pertama hadis hasan li zati, yang kedua ada hadis hasan li gairi. Yang pertama hadis hasan li zati, yaitu hadis dengan dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hadis hasan dan tidak memerlukan bantuan dari lainnya untuk mencapai derajat hasan. Yang kedua, hasan li gairi merupakan hadis dhaif yang memiliki sanad berbilang atau lebih dari 1 dan sebab kedhaifannya bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Kitab-kitab yang memuat hadis hasan yaitu yang pertama Jami' at-Tirmizi, yang kedua Sunan Abu Daud, yang ketiga Sunan Ad-Daruqutni. Terima kasih kepada Ajrina. Selanjutnya ada penjelasan mengenai hadis doif yang akan dijelaskan oleh Alma Naila. Kepada Alma dipersilahkan. Yang terakhir yaitu hadis doif. Doif secara bahasa berasal dari al-do'fu yaitu lemah, lawan dari karo al-quwah yaitu kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tidak mencakup di dalamnya sifat-sifat hadis sahih dan sifat-sifat hadis hasan. Dengan kata lain dikatakan mardud yaitu yang tertolak. Hadis doif ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok hadis doif karena gugur rawi dalam sanadnya atau tidak adanya satu atau beberapa rawi, yang seharusnya ada dalam suatu sanad, baik pada permulaan sanad maupun pada pertengahan atau akhirnya. Jenis hadis doif ini ada 3, yakni hadis mursal, yakni hadis yang rawinya gugur pada tingkat sahabat atau di akhir sanad. Lalu ada hadis mu'dol, yaitu hadis yang gugur 2 orang rawinya atau lebih secara berturut-turut dalam sanadnya. Lalu yang terakhir yaitu hadis munqati, yaitu hadis yang gugur 1 atau 2 orang rawi tanpa berturut-turut pada tingkat tabi'in atau menjelang akhir sanad. Selanjutnya yaitu yang kedua, golongan hadis doif karena cacat pada rawi atau matannya, seperti pendusta, fasik, tidak dikenal, sering keliru, banyak waham, hafalan yang buruk, atau lalai dalam mengusahakan hafalannya, dan menyalahi rawi-rawi yang dipercaya. Jenis hadis doif ini ada 7, yakni hadis syadz atau ganjil, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, tapi hadis itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang juga dipercaya.
Yang kedua yaitu hadis mudroj, hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu. Yang ketiga yaitu hadis maklub atau diputarbalikan, hadis yang mengalami pemutarbalikan pada matannya atau pada nama rawi dalam sanadnya atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Yang keempat yaitu hadis ma'udu, yaitu palsu, yaitu hadis yang bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi disandarkan kepada dirinya. Yang kelima yaitu hadis matruk atau ditinggalkan atau dibuang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh berdusta atau pernah melakukan maksiat, lalai atau banyak wahamnya. Selanjutnya yaitu hadis munkar atau diingkari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah dan menyalahi perawi yang kuat. Yang terakhir yaitu hadis mu'alal atau terkena penyakit, yaitu hadis yang mengandung sebab tersembunyi dan ilat yang menjatuhkan baik pada sanad, matan, ataupun keduanya. Kriteria hadis doif: hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Adapun hukumnya, yang pertama tidak boleh dijadikan hujah baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Yang kedua yaitu boleh mengamalkan hadis doif hanya pada ranah fadha'il al-a'mal, penyemangatan atau ancaman, sesuai dengan buku Al-Maliki 2000 halaman 68. Level kedoifannya tidak parah, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kesabitannya. Terima kasih kepada Alma. Kesimpulannya, hadis ini dapat dikategorikan berdasarkan keutuhan sanad dan kekuatan matan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada hadis sahih yang merupakan hadis yang paling kuat dengan sanad yang bersambung dan perawi yang adil, hafalannya kuat, serta tidak terdapat kejanggalan ataupun cacat, sehingga dapat dijadikan hujah yang kuat dalam akidah dan hukum. Yang kedua ada hadis hasan yang juga memiliki sanad yang bersambung dan perawi yang adil. Meskipun kemampuan hafalannya sedikit di bawah hadis sahih, namun hadis ini tetap bisa dijadikan hujah meskipun berada pada tingkat yang sedikit lebih rendah dari hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi standar hadis sahih ataupun hasan karena terdapat cacat pada bagian sanad atau kelemahan pada perawi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar akidah dan hukum. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, ini dapat diamalkan sebagai bagian dari fadha'il a'mal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.